Aku yakin kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya manga. Yap, komik dari Jepang. Dan apa kalian pernah kepikiran buat bikin manga? Oke, aku akan menjelaskan step-step dan kesalahan dalam memulai membuat manga. Oke, kita mulai dari kesalahan mangaka pemula terlebih dahulu. Ini salah satu kesalahan yang terbesar ya guys, dan aku pun pernah mengalaminya. Jadi, apa kesalahan terbesarnya? Simpel aja. Kalian baru mulai bikin manga, tapi langsung pengen bikin yang ceritanya panjang dan bersambung. Atau lebih tepatnya, langsung mau bikin serialisasi. Aku tahu mungkin kalian terinspirasi dari mangaka yang terkenal kayak Eiichiro Oda, Akira Toriyama, Tatsuki Fujimoto, Gege Akutami, yang dimana mereka semua itu udah punya serialisasi dan sudah mendunia, gitu bukan? Coba gini, kalian siap bikin satu halaman seharian, kalian udah tahu bikin karakter yang memorable itu gimana? Kalian udah tahu target audiens kalian apa? Kalian udah yakin orang-orang bakal tertarik dengan cerita manga kalian? Loh, terus kalau kayak gitu mulainya gimana dong? Emang berapa chapter yang ideal buat pemula? Terus berapa halaman? Jawabannya adalah 1 chapter atau one shot. Dan halaman idealnya adalah 16 halaman. Lah, bentar. Cuma 1 chapter, 16 halaman. Bukannya itu terlalu sedikit ya? Padahal aku udah punya banyak banget ide. Masa cuma 16 halaman? Emang cukup? Oke, aku tahu ini bukan jawaban yang kalian harapkan. Tapi bayangin aja kalian bikin serialisasi tapi yang baca dikit. Atau malah gak ada yang baca sama sekali. Cuma keluarga sama teman kalian doang yang baca. Pasti gak mau kan? Makanya kita coba dulu dari bikin one shot. Karena tujuan pertama kita dalam membuat manga itu pasti membuat pembaca tertarik dulu bukan? Oke, itu tadi kesalahan terbesarnya. Apa masih ada lagi kesalahan mangaka pemula selain itu? Masih ada sih, tapi aku bakal bahas nanti. Nah, biasanya kita pasti bikin ceritanya dulu kan, sebelum mulai gambar manga. Tapi sebenarnya lebih baik pilih dulu target audiens kalian itu apa. Shonen, shoujo, josei, seinen. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh pada cerita kalian. Dan setelah kalian tahu target audiens kalian itu apa, kalian bisa langsung nentuin genre sama temanya. Setelah mengetahui target audiens, genre, dan tema ceritanya, berikutnya adalah membuat premis cerita. Apa itu premis? Premis cerita lebih singkatnya itu inti-inti dari ceritanya. Maksudnya MC-nya siapa, tujuan mereka apa, konfliknya apa, kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan bagaimana penyelesaiannya. Contoh, Kimetsu no Yaiba. Pada zaman Taisho di Jepang, hiduplah Kamado Tanjiro, seorang lelaki remaja yang berjualan arang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun suatu ketika, iblis membantai seluruh keluarganya kecuali Nezuko. Namun Nezuko berubah menjadi iblis. Tanjiro pun bertekad untuk mencari obat untuk Nezuko agar dia bisa berubah kembali menjadi manusia. Tanjiro pun bergabung ke Kisatsutai atau organisasi pemburu iblis dan harus mengumpulkan 12 darah Juni Kizuki, iblis yang punya kemampuan lebih dari rata-rata iblis biasa, demi mengembalikan adiknya menjadi manusia. Nah, itu tadi adalah contoh premis dari manga Kimetsu no Yaiba. Walau cuma 2 paragraf, tapi kita bisa tahu inti-inti dari ceritanya apa aja. MC-nya Tanjiro, konfliknya, keluarganya dibantai oleh iblis dan Nezuko adiknya yang masih hidup diubah menjadi iblis. Di mana terjadinya? Di Jepang. Kapan terjadinya? Di zaman Taisho. Apa tujuan Tanjiro? Mencari obat untuk Nezuko agar ia kembali menjadi manusia. Bagaimana caranya? Bergabung ke Kisatsutai atau organisasi pemburu iblis dan harus mengumpulkan 12 darah Juni Kizuki. Itu tadi adalah poin-poin utama dari sebuah cerita. Jadi yang pertama, lengkapi dulu pertanyaan ini. Dengan begitu, cerita kalian akan jelas guys. Lanjut, sekarang kalian tinggal nyusun ceritanya aja. Kalau di manga ada 4 bagian dalam membuat cerita. Kei, Sho, Ten, Ketsu. Orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi. Dan aku bakal bahas intinya aja ya guys. Orientasi, perkenalan dalam cerita kayak waktu, tempat, dan suasana. Pada bagian ini kalian akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di cerita kalian. Komplikasi, urutan kejadian dalam cerita yang berhubungan sebab akibat. Awal mula munculnya konflik pada cerita. Klimaks, konflik berada di titik puncak. Di sini juga kalian bisa memainkan perasaan pembaca karena rata-rata plot twist muncul di sini. Resolusi, penyelesaian suatu konflik dari masalah. Bagian ini juga di mana penulis mengakhiri ceritanya. Nah, itu tadi urutan ceritanya. Sekarang lanjut ke karakter.
Nah, bikin karakter manga ada beberapa step: biodata, desain visual, dan peran mereka dalam cerita. Bikin karakter lebih baik dimulai dari bikin biodata dulu, karena di manga kita harus bikin karakter yang memorable. Memorable di sini bukan hanya dari segi visualnya doang ya guys, tapi sifatnya juga. Kebanyakan mangaka pemula langsung bikin visual karakternya dengan banyak detail dan ribet gitu. Udah kayak karakter-karakter miHoYo aja. Masalahnya yang kalian buat itu baru desainnya, tapi kalian belum nentuin sifat karakternya, tinggi badan karakternya berapa, dia punya trauma atau enggak. Nah, di sini kita harus punya biodatanya dulu. Ada biodata simple, ada biodata kompleks. Di sini kita pakai yang simple aja, terdiri tentang diri mereka, fisik mereka, dan sisi emosinya. Kalau yang kompleks dia itu sampai ada kayak flashbacknya gitu ya guys. Ini biodata inti suatu karakter. Karena bikin karakter manga itu kayak bikin manusia beneran. Next, desain visual. Usahakan jangan bikin karakter yang ribet ya guys. Karena karakter yang kalian gambar itu adalah karakter yang akan kalian gambar terus di manga jadinya. Ini tips biar karakter kalian tetap konsisten dan akurat ketika kalian mau gambar mereka di manga. Jawabannya, membuat karakter sheet. Apa itu karakter sheet? Maksudnya, karakter kalian di suatu kanvas dengan bentuk full body dari depan, samping, belakang, angle kepala, ekspresi utamanya. Nah, ini adalah step yang paling sering di skip sama mangaka pemula, bikin storyboard. Storyboard itu emangnya apa sih? Storyboard adalah sketsa dasar sebelum sketsa yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Gini, kalau misal kalian bikin animasi, pasti kita butuh sketsa dasar untuk merencanakan pergerakan, kamera angle, dan posisi objeknya kan? Simpelnya gitu. Di manga, storyboard berguna agar kita bisa menciptakan cutscene, angle, perspektif, posisi objek, serta gestur yang lebih seru. Tapi, banyak mangaka pemula yang suka nge-skip step ini. Akibatnya manga mereka jadi kelihatan ngebosenin, angle kameranya sama semua, panelnya juga sama semua, background dan perspektifnya juga nggak tertata. Pada akhirnya ceritanya jadi sulit dimengerti. Loh, bukannya ceritanya masih bisa dipahami lewat dialog ya? Ini juga salah satu kesalahan mangaka pemula ya guys. Balik ke poin storyboard, intinya kalau kalian gak nge-skip storyboard, aku jamin manga kalian pasti akan lebih bagus. Karena aku pernah mengalami bedanya bikin manga pakai storyboard sama gak pakai storyboard. Ini perbedaannya. Seperti yang aku bilang tadi, dengan storyboard, manga kalian akan lebih rapih dan tertata. BTW, hindari juga membuat storyboard terlalu detail. Maksudnya sketsanya langsung yang detail gitu. Fokus dulu aja ke ceritanya, nyambung sama panelnya apa enggak. Kira-kira orang udah ngerti belum ceritanya lewat gambar kalian? Karena komik itu kan cerita visual. Oke, soal cerita masih bisa dipahami lewat dialog. Aku balik lagi ke poin ini karena aku belum kasih penjelasan. Jadi, kenapa memberitahu cerita lewat dialog itu menjadi kesalahan dalam membuat manga? Imagine kalian baca manga, tapi setiap halaman isinya dialog doang, gambar di panelnya dikit, gitu-gitu aja. Bosen kan? Nah, yang spesial dari manga Jepang, itu mereka 20% ngasih tahu ceritanya lewat dialog, dan 80% lewat gambar, lewat panel, lewat aksi, lewat perasaan karakternya, emosi karakternya. Nah, dalam membuat manga, hindari terlalu banyak menaruh balon kata atau dialog setiap halamannya. Intinya, lebih banyak tunjukin lewat gambar, bukan kasih tahu lewat dialog. Karena kalau kita bikin manga, itu sama aja dengan kita bikin film. Gambar. Yap, ini step yang terakhir. Untuk gambar mangganya, kalian boleh digital, boleh manual. Kita mulai dari yang manual dulu. Untuk kertas, kalian harus pakai yang khusus ya guys, soalnya kertas buat manga itu beda sama kertas biasa. Biasanya lebih tebal, ukurannya rata-rata yang sering dipakai mangaka pro itu B4. Ini kalau udah mau gambar mangganya beneran, bukan yang masih di tahap storyboard. Kalau masih di tahap storyboard, kalian cukup pakai kertas biasa aja kok guys. Pensil. Rata-rata mangaka pro pakainya pensil kayu biasa, penggaris. Kalau bisa pakai yang 30 cm atau lebih juga nggak apa-apa. Ada penggaris khusus gitu loh guys kalau mau bikin lengkungan gitu. Kalian searching aja di internet. Penghapus. Ya udah jelas lah ya fungsinya apa. Untuk line art, pakainya bukan pulpen gambar, tapi pakai dip pen yang butuh tinta celup, liner, sama isograp. Tinta. Buat ngasih warna hitam di bagian yang warnanya hitam, biasanya rambut, baju, atau celana, kadang background juga bisa. Spidol.
gunanya buat nge-line art panelnya. Brush, fungsinya mirip tinta, tapi ini yang dipakai buat ngasih bentuk lipatan, shadow. Kalau brush ini alatnya, kalau tinta tadi bahannya. Tinta putih, gunanya untuk menutup bagian yang di luar panel atau coretan yang tidak disengaja. Tapi bisa pakai tip exterior juga kok. Feather brush sweeper, gunanya untuk membersihkan debu atau bekas penghapus yang ada di permukaan kertas manga yang sudah di line art. Biar kalau misal mau dibersihin gitu, tintanya nggak nyeret kemana-mana, jadi tetap rapih gitu. Tapi kalau kalian agak susah nyarinya, kalian bisa pakai brush blush on kok, nggak apa-apa. Meskipun itu alat makeup, tapi bisa kita manfaatkan untuk yang lain guys. Screen tone, rata-rata gunanya untuk ngasih shadow di manga kalian. Screen tone ini modelnya kayak semacam stiker, tapi kita potong sendiri. Nah, motongnya pakai stationery knife. Ini kayak semacam cutter gitu guys. Itu untuk yang manual. Lanjut, digital. Untuk softwarenya yang sering dipakai mangaka pro di Jepang biasanya Clip Studio Paint dan Procreate. Clip Studio Paint dan Procreate itu kan berbayar ya guys. Tapi buat kalian yang F2P bisa pakai software gratisan kok, kayak Ibis Paint atau Medibank Paint, Krita, terserah kalian. Yang penting kalian ngerti sama fitur-fiturnya. Itu tadi yang digital. Sekilas memang yang manual paling makan budget. Emang kalau mau gampang plus tanpa budget sih digital. Lah, terus kalau yang bisanya manual gimana? Kalian bisa kok bikin sketchnya manual di kertas terus line art plus finishingnya digital. Tinggal foto aja. Ya belajarlah line art dikit-dikit digital. Yang pasti, coba untuk belajar keluar dari zona nyaman. Maksudnya jangan gambarnya itu-itu mulu. Coba belajar fundamental, karena hampir semua fundamental itu kepake banget buat di manga. Color teori sama komposisi juga. Iya guys, terus ingat kalau bikin karakter itu jangan hanya fokus pada desain visualnya aja. Cari tahu sifatnya kayak gimana. Karena karakter yang memorable itu nggak hanya dari desain visualnya aja guys, tapi dari sifatnya juga. Sebelum bikin cerita, ketahuilah inti-intinya dari membuat premis. Perhatikan storyboard kalian udah nyambung ke ceritanya atau belum. Beri space untuk manga kalian. Jangan terlalu banyak dialog di setiap halamannya. Jangan juga terlalu banyak panel di satu halamannya. Perdalam target audiens yang kalian mau, karena berpengaruh banget ke cerita dan art style-nya. Dengan one shot, kalian bisa mengeksplor genre dan tema yang kalian suka dari cerita dan bentuk visualnya. Tunjukin ceritanya, bukan kasih tahu ceritanya. So yeah, it's all for me. Thanks for watching this video. Bye bye.